Oke, ini ya. Jadi silakan yang bisa on cam. Hari ini tidak ada yang on cam. Ini ya, ini kita hari ini akan belajar tentang ada upacara di sini kita sebut sebagai selamatan ya. Selamatan, apa itu selamatan? Mungkin kita bisa menebak dari judulnya selamatan selamat ya. Mungkin agar membawa keselamatan gitu. Coba kita akan membaca teks, kita baca sama-sama ya. Mungkin nanti ada kosakata yang baru ya, mungkin nanti ada sesuatu pengetahuan pengetahuan baru, budaya baru tentang tentang budaya Indonesia ini ya. Nah, oke ya. Nah, jadi ini kegiatan kita hari ini, yaitu kita akan membaca teks tentang selamatan. Kemudian ada juga kita akan menyimak video tentang selamatan sehingga teman-teman nanti tahu, oh biasanya selamatan dalam budaya Jawa khususnya ya itu seperti ini. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan tentang teks yang tentang keselamatan tadi. Kemudian kalian nanti juga akan menulis tentang upacara tradisional yang ada di negara kalian. Oke ya. Nah, ini dia tentang selamatan. Ini ada video ini ya. Ada nasi kuning ya, nasi kuning. Nasi yang biasanya digunakan untuk selamatan. Kita baca teksnya dulu ya. Mas Joyo itu bisa bantu saya baca ini? Ya, tentu saja, Selamatan? Bu. Ya. Mm-mm. Ya, selamatan. Selamatan adalah semacam upacara yang sering diadakan oleh suku bangsa Jawa. Walaupun kebanyakan orang Jawa beragama Islam, tidak dapat disangkal bahwa asalnya selamatan terdapat di Jawa sebelum datangnya agama itu. Jadi, boleh dikatakan bahwa selamatan merupakan suatu adat istiadat yang sudah lama diadakan oleh orang Jawa. Iya. Jadi definisi selamatan, terima kasih Mas Joyo tuh. Definisi selamatan, ya, upacara yang diadakan oleh suku bangsa Jawa. Nah, suku bangsa Jawa. Nah, biasanya suku bangsa Jawa ya, kalau Jawa di sini ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ya. Seringkali kalau kata kata orang Jawa ya, orang Jawa ini biasanya mengacu pada orang-orang atau suku di Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Barat biasanya kita mengacu pada orang Sunda ya. Orang Sunda itu Jawa Barat. Yang di Bandung ya itu Jawa Barat, orang Sunda ya. Walaupun kebanyakan orang Jawa beragama Islam ya, walaupun orang kebanyakan ya most ya orang Jawa beragama Islam, tidak dapat disangkal bahwa asalnya selamatan ya, the origin asal selamatan terdapat di Jawa sebelum datangnya agama itu ya. Jadi sebelum sebelum ada Islam ya, selamatan ini sudah ada. Jadi boleh dikatakan bahwa selamatan merupakan adat istiadat ya, culture, customs ya yang sudah lama diadakan oleh orang Jawa ya. Jadi sebelum agama Islam, selamatan ini sudah ada di Jawa ya. Ada suku etnik ya, or tribe, adat istiadat, custom, sangkal. Sangkal itu deny. Kalau tidak dapat disangkal, mana tadi ya, tidak dapat disangkal, it cannot be denied ya. It cannot be denied gitu. Tidak bisa disangkal bahwa asalnya dari sebelum agama Islam datang ya, sudah ada selamatan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya.
bagian ini. Ini cukup banyak. Mbak Irin bisa bantu baca sampai dengan kata DSB dan sebagainya yang saya tandai ini. Dan adalah sebuah acara makan dan sosial arti keagamaan. Maksud selamatan adalah memohon berkat pada jalan hidup, khususnya kalau ada suatu peristiwa penting yang akan terjadi. Misalnya sebelum pernikahan, sebelum membangun rumah baru, sewaktu pindah ke rumah baru, sebelum membangun jembatan atau membuat jalan baru, dan lain-lain. Kadang-kadang orang Jawa juga mengatakan selamatan sebagai tanda terima kasih sesudah terjadi peristiwa penting. Misalnya kalau seseorang, khususnya seorang anak, sehat kembali dari sakit keras, kalau terjadi kelahiran, kematian, dan sebagainya. Iya, terima kasih Mbak Iren. Stop dulu. Ya. Nanti ambil nafas dulu ya. Iya, ambil nafas dulu. Bentar. Selamatan adalah sebuah acara ya, sebuah acara makan dan sosial dengan arti keagamaan. Maksud selamatan adalah memohon berkat pada jalan hidup ya, memohon, to ask ya. Apa berkat? Blessing pada jalan hidup. Khususnya kalau ada suatu peristiwa penting yang akan terjadi. Misalnya sebelum pernikahan ya. Jadi sebelum pernikahan ada selamatan ya. Jadi ada upacara yang diselenggarakan ya sebelum pernikahan. Mau membangun rumah baru, sewaktu pindah rumah baru ya. Jadi kalau misalnya saya membeli rumah baru ya, kemudian saya akan menempati rumah itu, nanti saya akan mengundang teman-teman. Saya akan mengundang teman-teman, saya akan mengundang tetangga ya untuk memberitahukan bahwa ini adalah rumah baru saya. Makna sosial ya. Selain itu tadi ada arti keagamaan. Jadi sesuai dengan agama masing-masing ya. Jadi kita memberikan doa pada rumah itu ya. Misalnya saya orang Islam ya, nanti akan ada acara mengaji ya atau reciting Quran. Mungkin nanti ada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, mereka punya cara selamatannya sendiri ya. But basically pada dasarnya kita memiliki fungsi sosial. Jadi untuk mengumumkan ini pada teman-teman dan keluarga, nanti ada makan-makan juga. Jadi ada doa, ramah tamah bersama teman-teman, dan juga makan-makan ya. Nah, ada apa lagi? Sebelum membangun jembatan, membangun jalan baru ya, semuanya kita kaitkan dengan selamatan agar kita diberi diberi berkat ya, diberi keselamatan gitu. Kadang-kadang ini membangun jalan baru ya tadi, DLL, bagus sekali Mbak Iren ya, dan lain-lain etc ya, dan lain-lain biasanya kita singkat sebagai DLL, dan lain-lain. Kadang-kadang orang Jawa juga mengadakan selamatan sebagai tanda terima kasih sesudah terjadi peristiwa penting ya. Jadi sebelumnya, jadi banyak selamatan di sini ya. Jadi sebelum suatu peristiwa terjadi, kita memohon keselamatan, memohon berkat ya, doa dari teman-teman juga. Setelah ada peristiwa penting, itu juga ada a way to thank God ya, untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk berterima kasih atas apa yang diberikan ya. Ini ada yang misalnya ini apa? Khususnya seorang anak ya, misalnya setelah kembali dari sakit keras. Sakit keras itu apa? Sakit parah ya, seriously ill, sakit keras. Ya, seriously ill. Kalau dia sehat kembali ya,
ada selamatan dari keluarga agar nanti tidak sakit lagi ya. Kalau terjadi kelahiran, kematian, juga ada selamatan, memberikan doa. DSB dan sebagainya itu juga sama tadi etc. ya. Jadi ada dan lain-lain dan sebagainya. Oke. Mas Zabu, boleh dilanjutkan Mas? Boleh tolong lanjutkan untuk membaca teks ini, memilih hari yang terbaik. Halo Mas Zabu. Halo Mas Zabu, bisa dengar suara saya? Mungkin koneksinya tidak terlalu bagus. Mas Bursyam? Ya, Bu. Iya. Tolong Mas Bursyam, boleh minta tolong untuk melanjutkan membaca ini, memilih hari yang terbaik. Ya, Bu, boleh. Oke, Bu. Ya. Memilih Ya, hari Bu, yang boleh. Memilih hari yang terbaik untuk keselamatan. Untuk keselamatan adalah suatu hal yang Ya. Memilih hari yang terbaik untuk Halo. Halo Mas Bursyam. Ya, Bu. Iya, ayo bisa dilanjutkan memilih hari yang terbaik. Oke, Bu, bisa. Ya. Memilih hari yang terbaik untuk keselamatan adalah suatu hal yang penting sekali. Kalau keselamatan diadakan sesudah kelahiran atau kematian, biasanya hari itu tidak bisa dipilih. Tetapi kalau harinya bisa dipilih, tugas itu biasanya diberikan kepada seorang dukun. Ya, seorang dukun. Kebanyakan orang Jawa percaya bahwa berhasil tidaknya sebuah selamatan tergantung pada hari yang dipilih untuk mengadakan upacara tersebut. Jadi kalau di sini memilih hari, choosing the best day, ya, memilih hari yang terbaik untuk keselamatan. Biasanya masih sampai sekarang ya, kalau ada orang mau menikah, masih ada yang percaya dengan hari baik ya. Jadi misalnya memilih tanggal tertentu agar nanti pestanya mungkin resepsinya berjalan dengan lancar gitu ya. Hari yang baik, memilih hari yang baik. Kalau selamatan diadakan diadakan sesudah kelahiran dan kematian, harinya biasanya hari tidak bisa dipilih ya. Tetapi kalau harinya bisa dipilih, biasanya diberikan kepada seorang dukun. Dukun itu ada apa ya dalam bahasa Inggris? Shaman enggak. Mana ya? I have no word. I think shaman. Ya, yang a person yang things to do dengan ini ya, belief to certain kind of faith gitu. Bisa diberikan kepada seorang dukun. Kebanyakan orang Jawa percaya bahwa berhasil tidaknya sebuah selamatan tergantung pada hari yang dipilih untuk mengadakan upacara tersebut ya. So this is usually has nothing to do with religion ya, tapi faith or
tadi ada culture yang melekat pada orang Jawa ya untuk memilih hari yang baik gitu. Oke ya. Jadi memilih salah satu pelaksanaan selamatan itu ada kaitannya dengan memilih hari yang baik untuk pelaksanaannya. Berkat, blessing, sakit keras, seriously ill ya. Kemudian ada dukun dan jembatan. Bridge ya, tadi ada ya, jembatan. Jadi kalau mau membuat jembatan, membuat jalan baru, itu juga ada acara selamatan. Kita lanjutkan ya. Oke. Ya. Oke, ini ya. Mas Nur bisa bantu untuk membaca ini? Satu hal. Oke. Satu hal lain yang harus dipikirkan. Oh, dipikirkan. Ya, kalau di parkiran nanti tempat parkir ya. Ya, tempat parkir. Ya, karena ini kayaknya susah. Oke, dipikirkan adalah situasi keundangan keluarga yang mengadakan selamatan. Ya. Karena mengadakan selamatan bukan hal yang murah. Besar kecilnya sesuatu selamatan tergantung pada banyak hal. Khususnya pada pentingnya peristiwa. Iya. Serta kekayaan keluarga yang mengadakan selamatan. Keluarga yang mengadakan selamatan akan mengundang tetangga dan teman sebanyak-banyak kalau mampu seluruh penduduk desa atau kampung akan diundang hadir. Kalau tidak, hanya para tetangga yang dekat akan diundang bersama dengan saudara-saudara. Ya, cukup. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Jadi satu hal yang harus dipikirkan, think about ya, adalah situasi keuangan ya, finance, keuangan. Keuangan ya, adalah situasi keuangan keluarga yang mengadakan selamatan. Karena mengadakan selamatan bukan hal yang murah ya. Jadi tidak murah ya untuk mengadakan selamatan. Besar kecilnya suatu selamatan tergantung pada banyak hal, khususnya pada pentingnya peristiwa serta kekayaan keluarga yang mengadakan selamatan ya. Keluarga yang mengadakan selamatan akan mengundang tetangga dan teman sebanyak-banyaknya. Ya, jadi apalagi kalau peristiwanya penting sekali seperti pernikahan ya, kita akan mengundang keluarga dan teman sebanyak-banyaknya. As many friends, family as possible. Kalau mampu. Apa mampu? Ada yang tahu mampu? Apa kalau mampu? Kalau mampu, if the person can afford, ya, mampu itu afford. Kalau mampu, if the person can afford, seluruh penduduk desa atau kampung akan diundang hadir. Seluruh penduduk desa atau kampung ya akan diundang hadir. Kalau tidak, if the person cannot afford selamatan itu ya, hanya tetangga dekat saja yang akan diundang dengan saudara-saudara. Karena nanti ada apa ya, kalau kita mengundang harus
memberikan makanan, minuman, ya, tentunya dengan tempat yang nyaman, ya. Nah, itu yang tidak murah, ya, harus memasak, harus memesan makanan, harus ada acara ini, ada acara itu. Kalau peristiwanya penting dan keluarga mampu, mereka sering juga mengadakan hiburan, tergantung selamatannya, ya. Bisa hiburan, ada acara menyanyi, ya, ada acara menari gitu. Ini hiburan itu bisa merupakan pertunjukan wayang kulit, mahal ini ya. Pertunjukan wayang kulit itu mahal sekali. Kemudian tari-tarian atau penyanyi. Dewasa ini kalau selamatan diadakan oleh orang kaya, the have, ya, di kota besar, dan kalau selamatan itu diadakan khususnya berhubungan dengan para remaja, biasanya ada boy band, ya, sering disediakan band atau penyanyi pop yang menyanyikan lagu-lagu Indonesia maupun lagu-lagu barat. Nah, ini dulu ada tetangga saya juga, karena dia sangat kaya, mampu untuk mendatangkan artis, ya, singer ya, mendatangkan penyanyi terkenal, ya, national singer. Di sini dia bisa mendatangkan penyanyi yang terkenal untuk menyanyi di acara pernikahan putrinya. Nah, di sini ada kata tergantung, ya, tergantung, depends, ya. Kamu suka pergi menonton TV atau menonton bioskop atau tidak? Tergantung, ya. It means it depends, ya. It depends on apa? Tergantung situation, ya, tergantung teman, ya, tergantung. Mengundang, invite, hiburan, entertainment, ya, kekayaan, wealth, mampu, apa tadi, afford, ya. Jadi selamatan yang ada diselenggarakan di sini tergantung, ya, apakah yang menyelenggarakan orang yang mampu atau tidak. Ada yang mengadakan pesta, ya, ada yang mengadakan memberikan tamunya dengan hidangan yang sangat mewah, ya, tergantung. Kita lanjutkan, ya. Nah, ini dia yang paragraf yang terakhir. Mbak Carol? Halo Mbak Carol. Mbak Carol bisa dengar suara saya? Oh, Ibu, apa kabar? Iya, sehat. Mbak Carol sehat, ya? Sehat, masih. Iya. Mbak Carol, masih bagaimana keadaannya? Masih mendetuk. Masih tidak enak badan? Enggak. I'm so sleepy. Mengantuk, masih ya? Pagi. Ya, mengantuk. Masih mengantuk. Ini pukul berapa di sana, Mbak? 7, jam 7 pagi. Masih jam 7. Ayo buka matanya. Mbak Carol, biar tidak mengantuk, bantu saya baca, ya. Iya. Iya. Coba bantu ini. Ya, terima kasih. Silakan baca. Dari mana, Ibu? Dari selamatan sampai dengan tumpeng. Oke. Sesudah itu seorang tamu akan mengucapkan terdiri dari nasi kuning dengan luwak buah. Sebentar. Bukan. Ini Mbak, dari kalimat pertama, Mbak. Selamatan. Oke. Iya. Selamatan biasanya dimulai pada petang hari sesudah sholat maghrib. Secara tradisional, kaum laki-laki duduk di lantai
sedangkan kaum perempuan biasanya berkumpul di kamar lain. Tetapi dewasa ini kebiasaannya itu tidak sering diadakan. Sekarang kaum perempuan kadang-kadang duduk di ruangan yang sama, tetapi di belakang untuk memulai selamatan. Tuan rumah biasanya berpidato singkat untuk menerangkan maksud selamatan itu. Masih? Ya, masih. Sesudah itu seorang tamu akan mengucapkan beberapa ayat dari Quran. Kemudian para tamu mulai makan. Makan biasanya terdiri dari nasi kuning dengan lauk pauk. Nasi kuning itu dihidangkan dalam bentuk gunung dan disebut tumpeng. Iya, tumpeng ya. Stop dulu sudah. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah, selamatan biasanya dimulai pada petang hari. Petang hari kapan ya? Ada yang tahu? Kapan itu petang hari? Ayo, petang. Ada yang tahu petang hari? Kapan itu petang hari? Halo, kapan ya petang? Ada yang tahu petang hari? Tidak tahu. Tidak tahu masih itu. Petang hari itu sudah mulai gelap. Ya, sudah mulai gelap, sudah mulai malam petang ya. Biasanya kalau petang di sini ini ya sesudah sholat maghrib ya. Sholat maghrib itu di sini sekarang sekitar pukul 5:30 ya, 5:30 lebih ya. Sekitar pukul 5:30 sudah mulai gelap. Nah ini petang ya, petang itu juga gelap ya. Jadi sebelum malam hari ya, dah nih dimulai pada petang hari, sudah mulai gelap. Secara tradisional ya, bisa ya, petang hari sudah mulai gelap. Secara tradisional kaum laki-laki duduk di lantai, sedangkan kaum perempuan biasanya berkumpul di kamar lain. Ya, tetapi dewasa ini, akhir-akhir ini kebiasaan itu tidak sering diadakan. Jadi memang pelaksanaannya mungkin karena sekitar kenapa di petang hari? Karena orang-orang sudah pulang dari bekerja, ya kan? Anak-anak sudah pulang dari sekolah, kita sudah sampai di rumah, ya sudah selesai pulang bekerja. Setelah itu kegiatan sosial biasanya dilakukan pada petang hari, misalnya sesudah sholat maghrib, ya. Sekarang pun tergantung ya, kalau misalnya di keluarga muslim itu tempatnya dipisah. Jadi untuk laki-laki ada di ruangan sendiri, perempuan di ruangan sendiri. Ya, di beberapa pesta pernikahan juga ada yang seperti itu. Jadi kalau misalnya saya datang dengan suami saya, nanti suami saya pergi berada di tempat untuk laki-laki, nah yang perempuan berada di tempat untuk perempuan. Ya, jadi ruangannya berbeda. Sekarang kaum perempuan kadang-kadang duduk di ruangan yang sama, tetapi di belakang. You can imagine this, ya. Jadi ruangannya sama, ruangan ada sama ya. Kalau yang tadi ruangannya berbeda, different room. Kalau ini ruangannya berbeda, tetapi laki-laki di baris depan
Nah, perempuan di baris belakang. Jadi half of the room yang paling depan untuk male, half of the room bagian paling belakang itu untuk perempuan. Seperti itu. Jadi kursinya ditata untuk depan laki-laki, bagian separuh ke belakang untuk perempuan. Untuk memulai selamatan, tuan rumah biasanya berpidato. Berpidato. Memberikan kata-kata. Ya, berpidato atau memberikan sambutan singkat, a word, ya, from the host, untuk menerangkan maksud selamatan itu. Jadi selamatan itu untuk apa? What is the purpose of selamatan itu? Ya, sebelum mulai. Kemudian akan ada yang membaca ayat Quran kalau Muslim. Ya, jadi akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian para tamu mulai makan, ya. Para tamu mulai makan. Makanannya ini yang menjadi ciri khasnya adalah nasi kuning, ya. Nasi kuning dengan lauk pauk. Nasi kuning itu dihidangkan dalam bentuk gunung dan disebut dengan tumpeng. As you can see in the previous slide, ya, saya ada gambar tumpeng, ya. Jadi tumpeng itu bentuknya dibentuk seperti mountain, ya, seperti ini. Kerucut, ya, warnanya kuning. Kita sebut sebagai tumpeng, ya, nasi tumpeng. Halo Mbak Berta. Iya Bu, selamat pagi. Halo, selamat pagi di sana. Sudah bisa masuk ya? Mbak Berta, bantu saya baca ini ya. Bisa? Iya, bantu saya baca ya. Dari kata tuan rumah. Tuan rumah akan memotong. Halo? Halo Mbak Berta? Ya, tuan rumah. Dari kata tuan rumah. Bu, saya tidak mengerti. Apa Mbak Berta bisa melihat saya share PowerPoint di sini? Ya, aku lihat. Bisa? Ya, I can see it. Iya. Jadi bisa baca? Selamatan. Oh, Dari bukan. selamatan ya? Bukan. Dari setelah kata tumpeng. In the middle of the text you have a word tumpeng. Ada kata tumpeng ya. Nah, setelah tumpeng itu coba. Tuan rumah. One second. Sesudah sekarang kemudian. Ya, yang tumpeng. Tuan rumah. Ya. Ya, iya. Tuan rumah akan memotong bagian atas dari tumpeng itu dan memberikan bagian itu kepada tamu yang paling dihormat di sana. Kalau ada orang yang telah diundang tetapi tidak bisa hadir, makanan akan dikirimkan ke rumah mereka. Diantarkan oleh pembantu rumah atau tuan rumah. Suatu selamatan biasanya berlangsung. Berlangsung sampai 3 jam. Sesudah minum kopi atau teh panas, para tamu minta permisi dan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih banyak. Jadi ada petang hari untuk kosakatanya ya berkumpul. Berkumpul means together.
ya untuk gather. Berpidato tadi memberikan speech ya, menerangkan, to explain, lauk pauk ya, side dishes, masih ingat ya, lauk pauk, ada ikan, ada ayam, lauk pauk. Gunung, dihormati, respected ya. Jadi tumpeng ya seperti ini tadi, bagian atasnya itu the top of the tumpeng itu kita potong, and the one receiving this adalah orang yang dihormati ya. Jadi kalau ada tamu yang paling dihormati datang, nah itu kita potong tumpengnya, kita berikan ke orang itu ya. Kalau ada yang diundang tapi tidak hadir bagaimana? Dia tetap dapat bagian makanannya ya. Jadi kalau misalnya hari ini Mas Bursyam tidak hadir, saya sudah undang Mas Bursyam tapi dia tidak hadir, nanti saya akan meminta orang, di sini tadi ada pembantu rumah, kalau ada pembantu rumah ya, kalau ada house assistant itu mengantarkan, atau kalau tidak punya ya saya antar sendiri. Saya akan antarkan makanan itu ke rumah Mas Bursyam kalau tidak hadir ya. Nah, suatu selamatan biasanya berlangsung sampai 3 jam. Kenapa 3 jam? Ya, karena itu tadi ada fungsi sosial. Biasanya kita bertemu dengan teman, bertemu dengan keluarga, then we talk and talk ya. Kalau sudah berbicara, tidak terasa 3 jam. Ya, biasanya setelah selesai acaranya, itu juga ada yang belum pulang ya. Ada yang belum pulang masih ingin berbincang-bincang, itu masih seperti itu ada. Nah, setelah minum kopi atau teh panas, biasanya pulang ke rumah masing-masing. Ini diantarkan, being delivered. Ya, antar, to deliver. Diantarkan is delivered. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi ya. Oke ya. Nah, sekarang saya akan membagikan latihan yang harus kalian kerjakan ya. Kalian akan menjawab pertanyaan seputar teks ini tadi ya, seputar teks. Nah, ini nasi tumpeng ya, ada nasinya, ada lauknya banyak sekali, ada daging ayam, daging sapi ya, banyak. Oke ya, sekarang saya stop share ini dulu. Kalian ada ini ya, bawa catatan ya, catatan pensil sudah ada? Sudah ya. Oke, sebentar, sekarang saya akan bagikan soalnya. Tadi saya letakkan di area. Saya rasa ini. Oke, masih berputar-putar. Saya coba buka. Oke, soalnya ada di grup Telegram ya. Silahkan kalian buka. Ya, judul filenya adalah selamatan. Sekarang saya berikan waktu untuk kalian untuk mengerjakan, untuk menjawab pertanyaan. Bentuk pertanyaannya seperti ini. Oke. Ya. Jadi, di sini ada bacaan, ada teksnya saya bagi. Ya, kalian bisa lihat teksnya. Kemudian di bawah teks tersebut ada pertanyaan. Silahkan kalian cari jawabannya di teks tersebut. Hanya ada 7 pertanyaan. Ya, ini yang pertama. Nah, bagian yang kedua, soal yang kedua, ini juga masih ada kaitannya dengan teks tadi, but I use different words.
ya. Saya gunakan beberapa kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. So I paraphrase the text ya, only one part of the text. Kalian cari di teks itu. Nah, dalam teks ini ada beberapa kata yang hilang. So I need you to complete this text ya. Silakan lengkapi teks ini dengan kosakata yang ada di sini. Ada hidangan, ada memohon, ada sambutan, mengaji, berhalangan ya. Silakan kalian lengkapi. Jadi total ada 12 soal yang harus kalian kerjakan. Saya beri waktu kira-kira 10-15 menit ya. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan, saya masih di sini. Apakah kalian bisa mengunduh filenya? Bisa ya. Filenya ada di grup Telegram. Ya, bisa, Bu. Terima kasih, Mas ya. Berarti kira-kira 10-15 menit lagi ya, kita akan bahas. Saya masih di sini.
Mbak Carol bisa berikan alamat emailnya atau lewat langsung ke lewat telegramnya Mbak Carol bisa tidak ya? Oke, bentar ya Mbak, saya coba. Saya coba ya Mbak Carol untuk kirimkan. Oke. Sebentar ya. Saya mau kirimkan dulu ke Mbak Carol. Mbak Carol sudah saya kirimkan ya. Sudah saya kirimkan lewat email. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ini saya akan share link untuk ini ya, untuk teksnya ini, sehingga yang sudah menemukan jawabannya boleh diisikan langsung di sini. Misalnya ini Mbak Berta sudah ada yang dijawab ya, ada pertanyaan yang sudah dijawab. Nah, Mbak Berta bisa letakkan di sini. Copy link. Oke, saya kirim linknya di saya kirimkan link di kotak pesan di chat box. Teman-teman yang sudah mendapatkan jawabannya, silahkan ketik di sini. Seperti Mbak Berta sudah ada jawabannya ya Mbak? Nomor berapa itu? Untuk nomor nomor yang ada di bawahnya ya. Ya, silahkan diketik di sini ya Mbak Berta ya. Oke, ya bisa langsung ketik di sini. Mas Joyo itu juga kalau misalnya mau ketik jawabannya, bisa ketik jawabannya di buku ya, buku catatan. Ya, silahkan langsung diketik. Sudah ada yang mendapatkan jawabannya, bisa langsung diketik ya. Hanya ada 7 nomor, kemudian yang di bawahnya Mbak Berta sudah. Oke. Ya, saya bantu ya Mbak Berta ya. Oke, saya bantu untuk nomor 1, kata Mbak Berta jawabannya adalah sambutan. Nih. Ya. Jangan lupa ketik nama kalian ya.
thank you, terima kasih. Ya. Siapa yang mau jawab nomor 2? Oke. Ya, sambil menunggu jawabannya, Mas Busyam bisa bacakan pertanyaan dan jawaban untuk nomor 1? Bisa, Bu? Iya, silakan. Oke. Apakah semua suku di Indonesia biasanya mengadakan selamatan? Jika tidak, siapa yang biasanya mengadakan acara ini? Jawabnya, tidak semua suku di Indonesia biasanya mengadakan selamatan. Biasanya selamatan diadakan oleh suku bungsu Jawa. Mas Busyam, bungsu atau bangsa? Iya, bangsa. Bangsa ya. Kalau bungsu itu the youngest kid in a family ya. Ya, jadi bangsa ya, suku bangsa Jawa. Jawa. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Betul ya. Jadi jawabannya tidak semua suku di Indonesia mengadakan selamatan ya. Biasanya selamatan diadakan oleh suku bangsa Jawa. Mbak Carol bisa bantu jawab nomor 3? Ya, nomor 3 Mbak Carol, nomor 4 Mas Tu, nomor 5 Mas Nur, nomor 6 Mas Zabu, nomor 7 Mbak Berta. Ya, sesuai dengan namanya ya. Namanya sudah saya ketik, kalian isikan jawabannya di situ. Oke, Mas Busyam, tolong bantu baca nomor 2. Pertanyaan dan jawaban. Oke, Bu. Selamatan diadakan untuk acara-acara tertentu. Ya. Sebutkan 4 saja. Jawabnya, acara-acara tertentu adalah sebelum membangun rumah baru. Ya. Dan sewaktu pindah ke rumah baru. Iya. Kemudian sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan, betul. Ya, dan sehat kembali dari sakit keras. Oh ya, ya. Saat sehat kembali dari sakit keras, ya. Oke, terima kasih Mas.
Oke, sekarang Pak Kero, Mas Tu, Mas Nur, Mas Zabu, Mbak Berta. Bisa jawab? Sudah ketemu jawabannya, Mas Nur? Iya, Mas Jaya itu bisa? Ya, Bu. Nomor 4, Bu. Iya, nomor 4. Oke. Pertanyaan, apa peran seorang dukun dalam persiapan keselamatan? Saya kira jawabannya adalah kebanyakan orang, dia dekat untuk sebentar ya, sorry. Iya, boleh lihat teksnya dulu. Dukun, di mana ya ada kata dukun? Itu di second parallel side. Kalau harinya bisa dipilih tugas, itu biasanya diberikan kepada seorang dukun. Iya, jadi dukun apa di sini? Berarti dukun bisa memilih hari, ya. Peranannya untuk memilih hari baik. Jadi dia mungkin bisa melihat, oh ini yang besok hari baik, tanggal ini hari baik atau tidak, ya. Jadi kita bisa, saya bantu ketik di sini ya. Jadi seorang dukun bisa membantu memilih hari baik. Begini ya, Mas? Iya. Mas tuh bisa bantu sekali lagi untuk pertanyaan dan jawabannya. Apa peran? Soal mana, Ibu? 5. Mas Nur nomor 5 ya. Tapi ini Mas Jaya itu dulu. Mas Jaya itu bisa bantu baca pertanyaan dan jawaban untuk nomor 4 lagi. Bu? Ya. Nomor 7. Ya, boleh. Oke. Pertanyaan, apabila ada tamu yang tidak bisa datang, apa yang dilakukan oleh tuan rumah? Dari paragraf, kalau ada orang yang tetapi tidak bisa hadir, jawabnya makanan ke rumah mereka. Makanan akan apa, Mbak? Makanan akan blank ke rumah mereka. So we need a word here. Makanan dadada ke rumah mereka. Makanan akan, we need a word here. Makanan will be sent. Dikirim. Iya, dikirim atau diantar, ya. Atau diantarkan. Dikirimkan atau diantarkan ke rumah mereka. Ya. Siapa Mbak yang mengantar makanannya? Siapa yang bertugas mengantar makanannya? Dikirimkan ke rumah mereka diantar oleh pembantu rumah.
Oleh tempat rumah atau tuan rumah. Iya, oleh pembantu. Ini yang house assistant ya. Nah, pembantu rumah. Pembantu rumah atau tuan rumah. Tuan betul. rumah. Iya. Ya, jadi kalau ada pembantu rumah, if you don't have any house assistant at home, dia yang akan mengantarkan ya. Tetapi kalau tidak punya, ya kita sendiri sebagai tuan rumah. Oke, perfect. Mbak Berta, terima kasih. Mas Nur? Iya, Mbak. Mas Nur mau coba? Nomor 5. Halo? Oke, nomor 5. Iya. Ya. Pertanyaannya dulu ya, Mas. Sebelum para tamu mulai makan, proses apa yang dilakukan dalam acara selamatan? Oke, ya, sebelum para teman mulai makan, mereka diucapkan ayat dari Quran Karim. Iya. Ya. Seseorang membaca ya ayat suci Al-Qur'an ya, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an seperti ini ya. Gini ya, Mas? Ya. Ya, seseorang membaca ayat suci Al-Qur'an. Ya. Sebelum mulai makan, prosesinya adalah seseorang membaca ayat suci Al-Qur'an. Membaca ayat suci Al-Qur'an, to recite ya, to recite Al-Qur'an. Bagus. Terima kasih Mas Nur. Ya, sama-sama. Nah, ini karena Mbak Carol memiliki kendala ya, Mbak Carol tidak bisa melihat teksnya ya. Ada yang bisa membantu untuk menjawab nomor 3? Ada yang sudah ketemu dengan jawaban nomor 3? Tujuan diselenggarakan, we have a word here, diselenggarakan sama dengan diadakan ya. Apakah tujuan? Another word untuk tujuan? Maksud, purpose, goal ya. Apa tujuan selamatan? Ada yang bisa membantu? Ya Bu, saya akan mencoba. Iya, silakan Mas Bursyam. Oke, selamatan bermaksud memohon berkat pada jalan hidup. Ya. Mungkin bukan kepada ya, untuk mungkin. Coba cek lagi teksnya. Memohon berkat apa berkat Mas? Pada jalan. Pada. Ya, sama ya berarti. Oke. Tik. Memohon berkat ya pada jalan hidup. Oke, kepada jalan hidup. Oke ya. Jadi untuk memohon berkat, blessing, memohon keselamatan ya. Oke, terima kasih Mas Bursyam. Sudah dapat semua jawabannya ya. Ya. Oh, ada yang belum ya, Mas Zabu. Mana Mas Zabu? Belum menjawab pertanyaan nomor 6. Ya, belum menjawab pertanyaan nomor 6. Ternyata Mas Zabu tidak bisa, koneksinya tidak bagus. Mas Jaya tuh bisa bantu Mas Jaya itu nomor 6? Ya Bu, bisa. Apakah tempung itu? Tempung adalah nasi kuning dibahangkan dalam cek. Ya. Nasi kuning apa Mas? Iya Bu, just a second Bu. Ya. Nasi kuning dihidangkan dalam bentuk gunung, itu disebut tempung. Tumpeng. Oh ya, tumpeng. Iya, tumpeng ya.
Tidak hanya nasi ya, tapi ada apanya juga, Mas? Selain nasi ada apa di situ? Iya, tadi tidak hanya nasi ya, tapi juga ada nasi. Coba, apa hanya makan nasi? Kurang ya, nanti tidak kenyang kalau hanya nasi saja. Agar lebih enak. Ya. Lauk pauk. Iya, harus ada side dishes-nya ya. Jadi kalau makan nasi saja kurang. Jadi nasi kuning yang dihidangkan dalam bentuk gunung dengan lauk pauk. Jadi ada side dishes-nya yang bermacam-macam ya. Ada tempe, tahu, ada kentang yang dibumbu pedas. Ada juga yang suka pedas, bisa pesan ya, bisa pesan apakah pedas atau tidak. Tapi biasanya agak sedikit pedas. Kemudian ada ayam goreng, ada juga daging sapi ya, dimasak. Lauknya bermacam-macam. So in the middle you get the ada tumpengnya, dan di sampingnya itu ada lauk pauk. Oke ya. Oke, kita selesaikan ini. Ada yang bisa untuk menjawab 2, 3, 4, 5? Nomor 1 sudah dijawab Mbak Berta ya. Dalam menyampaikan, ya terima kasih. Dalam menyampaikan acara selamatan, Mbak Berta boleh bantu baca kalimat yang pertama? Ya, Bu. Iya, coba baca kalimat pertama, Mbak. Dalam. Should I? Okay. Yeah. Dalam suatu acara selamatan, untuk menjelaskan tujuan dari acara tersebut, pemilik rumah biasanya menyampaikan sambutan kepada para tamu. Ya, terima kasih. Ya, jadi menyampaikan sambutan atau pidato. Ya, jadi kalau ada acara di sini, pasti tuan rumah atau acara itu dimulai dengan sambutan. Sambutan dari tuan rumah, sambutan dari tamu, ya akan diikuti dengan sambutan. Kadang ada suatu acara yang ingin memberikan sambutan banyak ya, jadi sambutannya ada, setelah ini ada sambutan lagi, sambutan dari siapa, biasanya we keep it short ya, sambutannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang ya, sambutannya pendek saja. Acara dilanjutkan setelah sambutan dari tuan rumah atau pemilik ya, owner, pemilik rumah biasanya menyampaikan sambutan kepada para tamu. Acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, ini tadi yang reciting the Holy Quran. Seseorang akan mulai, bagus sekali. Mas Bursyam, tolong bantu baca yang bagian ini, Mas. Seseorang. Ya, Bu. Ya, seseorang. Seseorang akan mulai mengajar beberapa ayat. Mas Bursyam, kalau mengajar saya ini pengajar ya. Saya pengajar, saya mengajar. Saya mengajar bahasa Indonesia. Ya. Ya. Beda ya. Ayo ya. Berbeda. Berbeda. Iya, kalau mengajar saya mengajar bahasa Indonesia ya. So teach, mengajar. Mengaji ya. Jangan lupa ya. Mengaji. Ya, mengaji to recite, to read Holy Quran, itu mengaji ya. Ya. Oke, terima kasih. Seseorang akan mulai mengaji beberapa ayat. Iya, betul. Mengaji ya. Ya. Setelah itu, nomor 3 ada yang bisa, nomor 3. Setelah itu, para tamu. Apa yang dilakukan para tamu?
Bu. Ini apakah kalian masih bisa melihat slide saya? Masih bisa? Masih bisa melihat teks ini? Masih bisa tidak ya? Mas Bursyam masih bisa melihat teks saya? Di layar? Bu. Mas Bursyam masih bisa melihat slide saya ini? Google Doc-nya masih bisa terbaca? Iya, Bu. Masih ya? Oke. Ya, masih. Iya, terima kasih. Ya, silakan nomor 3, 4, 5 siapa yang mau mencoba? Jadi ini kata mengaji sudah dipakai. Bu. Ya. Ini Nomor juga. 3. Iya. Silakan, Mbak. Setelah itu para tamu dapat menikmati hidangan bagus yang telah disediakan. Ya, hidangan ya. Oh ya, hidangan ya, nggak pakai n. Jadi hidangan itu ada makanan, ada minuman ya, namanya hidangan yang telah disediakan. Lanjutkan, Mbak. Makanan Halo, makanan yang disediakan tumpeng serta lauk. Ya. Should I continue? Oh ya, titik ya. Makanan yang disediakan biasanya berupa nasi tumpeng serta lauk ya. Bacanya bukan lauk tapi lauk ya. Lauk pauk. Lauk pauk ya, betul. Lauk pauk. Bisa ya? Okay, silent. Oke. Makanan yang disediakan biasanya berupa nasi tumpeng serta lauk pauk. Ya, betul. Ya, lauk pauk gitu ya. Should I continue? Boleh, silakan. Apabila ada tamu yang berhalangan iya. hadir maka tuan rumah akan mengantarkan makanan ke rumah tamu tersebut. Ya. Lanjutkan acara. Sebelum acara selamatan biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Ya. Sebelum acara berakhir, 3 jam ya, kurang lebih 3 jam. Jadi kalau misalnya kita mulai sesudah maghrib, mungkin setengah 7 ya, setengah 8, 9, setengah 10. Kadang jam 9 malam selesai, atau setengah 10 ya. Sebelum acara selamatan berakhir, para tamu menikmati minuman berupa teh atau kopi. Mas Yoyo tuh. Ya, Bu. Nomor 5 ya, Mas? Sorry, Bu? Nomor 5 bisa? Ya. Ya, akhirnya? Sebelum acara. Ya, akhirnya para tamu undangan Akhirnya para tamu undangan memohon. Iya, memohon Memohon izin permisi untuk
meninggalkan tempat dan pulang ke rumah masing-masing. Iya, memohon izin, apa? To ask for permission, ya. Jadi akhirnya para tamu undangan memohon, ya, memohon izin atau permisi, ya. Sama dalam bahasa Inggris ya, permission, ya. Jadi asking for permission, izin untuk meninggalkan, to leave, ya, untuk meninggalkan. Bu, Yeah. are you writing it on the PDF file or the file? That's okay, I just type it down for you. Sudah saya ketik. But I can't see it. Oh, tidak bisa melihat ya? Oh, tapi Ya. sudah saya ketik Mas Jaya tuh. Saya sudah mengetik ini ya. Yeah, now it's fine. Yeah. Oh ya, mungkin tadi saya tadi tanya apakah kalian masih bisa melihat ya? Oh, ternyata sekarang sudah bisa melihat Mas Jaya itu. Yeah, I mean we could see the raw file, but now I can see what you've written out. Oke, great. Ya, sudah bisa ya. Jadi akhirnya para tamu memohon, ini tadi sudah saya ketikkan, mohon izin, permisi untuk meninggalkan tempat dan pulang ke rumah masing-masing. Nah, jadi mungkin ada kata baru hari ini, silahkan dicatat ya, sekitar ya upacara selamatan. Nah, PR-nya saya mau kalian buat presentasi kecil tentang ini pertanyaannya ya. Nah, ini tadi belum. Nah, di sini ada yang di bagian yang saya blok ini. Saya ingin kalian ini tugasnya membuat video presentasi. Jadi kalian rekam ya, kalian rekam sendiri. Mungkin seperti Ibu sekarang. Jadi saya share Zoom meeting ya, saya share Zoom. Saya share screen dan saya rekam ya. Kalian bisa pilih salah satu upacara tradisional di tempat kalian ya. Apa nama upacaranya, kemudian untuk apa upacara itu ya, tujuan diselenggarakan upacara itu, kemudian prosesinya apa saja, kegiatannya apa saja. Misalnya tadi di selamatan ini kan ada apa tadi? Ada sambutan tuan rumah, kemudian ada acara mengaji, dan juga acara makan-makan. Bagaimana dengan upacara di tempat kalian? Ya. Nah, tolong nanti deskripsikan proses upacaranya dari awal hingga akhir. Ya, tolong bantu buat video presentasi, direkam, nanti bisa dikumpulkan hari Minggu ini, ya, hari Minggu siang, ya, waktu Indonesia Surakarta, ya, waktu Indonesia bagian Jakarta, ya, itu. Apakah ada pertanyaan? Pilih salah satu upacara tradisional di negara kalian. Ya. Bu, ada pertanyaan Bu. Di negaraku tidak ada upacara seperti selamatan. Sekarang apa boleh saya make a video regarding any other occasions, especially for like marriage? Boleh. Or for Boleh Mas. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Jaya, itu boleh ya. Jadi tidak harus selamatan, mungkin ada yang ada kaitannya dengan budaya. Tadi marriage boleh ya, kalian bisa mempresentasikan itu. Boleh menunjukkan video, boleh menunjukkan, nanti boleh pakai gambar-gambar, menggunakan gambar-gambar agar apa? Gambar digunakan untuk menarik penonton ya. Jadi agar teman-temannya, oh seperti ini ya, biar jelas, biar tertarik gitu. Oke, terima kasih Mas Jayutu, Mas Bursyam, Mbak Berta, Mbak Kero, ada pertanyaan?
Tidak ada Bu, jelas. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau ada Ya, Bu. pertanyaan nanti boleh kirim pesan ke Ibu. Dikumpulkan hari Minggu ini ya. Hari Minggu siang saya tunggu videonya. Oke, terima kasih juga kemarin sudah memberikan jawaban tentang undangan dan upacara pernikahan ya. Saya baca sepertinya semuanya hampir semuanya sama ya, sebelum dan sesudah pandemi. Kemudian undangan pernikahan isinya apa saja sama ya. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup sekian untuk hari ini teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan ya, hari Senin depan. Selalu sehat ya, semoga tetap sehat, jaga kesehatan kalian, sehingga kita bisa bertemu lagi minggu depan. Terima kasih, Assalamualaikum, sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Selamat belajar lagi, ya, sampai jumpa.